Indonesia bukan terserah. Indonesia tanah yang suci. Indonesia tanah yang sakti. Indonesia hebat. Indonesia hebat. Indonesia hebat. Indonesia selalu jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih buat seluruh pemirsa yang menyaksikan channel YouTube Wawan Sahroni. Kali ini saya mau sharing-sharing mengenai belakangan ini karena sedang rame. Saya lihat banyak tagar atau hashtag di berita, media-media yang sering bikin tagar Indonesia terserah. Bahkan masuk berita-berita nasional, Indonesia terserah. Jujur, setiap orang silakan punya persepsinya masing-masing. Kita paham ketika saya lihat juga ada beberapa video dan berita-berita, ternyata banyak juga ini mungkin sindiran dari para tenaga medis yang sudah kewalahan karena minimnya APD mereka atau alat-alat perlengkapan mereka untuk melakukan dinas menangani pasien COVID-19. Kurangnya perhatian, mungkin mereka merasa kurang perhatian, kurang perlengkapan dari pemerintah. Terus ditambah lagi cueknya masyarakat atau warga yang kurang taat peraturan pemerintah untuk melakukan PSBB. Akhirnya mereka sudah saking capeknya, sedih, kesel, bercampur aduk. Akhirnya mereka bikin tagar Indonesia terserah. Mungkin ditambah lagi ada konser di tengah COVID, orang-orang disuruh PSBB, namun pihak pemerintah menggelar konser yang di situ juga beredar foto-foto mereka tanpa jaga jarak. Ini juga membuat orang bingung, saya juga bingung. Rakyat disuruh PSBB, suruh jaga jarak, suruh distancing, tapi mereka nggak menyontohkannya dengan baik. Akhirnya cuma ini persepsi saya aja, ini perasaan saya. Artinya bukan saya menyalahkan orang-orang yang mengatakan Indonesia terserah, tapi saya merasa saya sedih. Kenapa? Saya yakin ketika perjuangan Indonesia dulu melawan penjajah, ada sebagian orang yang sudah menyerah atau sudah pasrah ketika dikepung, tidak ada jalan, karena persenjataan kurang, macam-macam, yang akhirnya mereka terbunuh. Ada juga yang memang sebagian orang tetap berjuang mempertahankan negeri ini, mempertahankan negara ini, mempertahankan tanah ibu pertiwi, tanpa ada kata menyerah, tanpa ada kata terserah. Mereka nggak tahu, mungkin kalau para pahlawan tahu kondisi kita saat ini, mereka nggak mau berjuang. Kenapa? Banyak kita menyepelekan perjuangan para pejuang di negara Indonesia ini. Mengenai Indonesia, tagar Indonesia terserah, siapapun punya hak. Saya, ini persepsi masing-masing, ini kondisi orang masing-masing. Kita juga harus paham kondisi
sebagian juru rawat atau masyarakat yang sudah ada sebagian yang nggak acuh, udah nggak acuh mengenai pelarangan atau pembatasan PSBB, karena mereka ada yang berkata, dan ini logis, buat apa sih PSBB kalau di rumah juga nggak makan mati, kerja mati, lebih kena corona mati, jadi lebih baik tetap mencari nafkah buat anak istri. Karena apa? Daripada mereka melihat anak istrinya mati kelaparan. Ada yang berpendapat seperti itu. Memang ini tugasnya pemerintah, karena ini udah menjadi wabah nasional atau bencana nasional, dan itu tugas pemerintah. Saya yakin di pemerintah harusnya udah lebih paham ya. Saya cuma mau mencurahkan isi hati saya mengenai kesedihan atau apa ya. Susah saya bayangin ketika mendengar kata-kata Indonesia terserah. Indonesia terserah. Kita harus mengatakan Indonesia hebat. Indonesia hebat. Indonesia tanah yang sakti. Indonesia tanah yang suci. Indonesia hebat. Indonesia hebat. Indonesia hebat. Indonesia selalu jaya. Kita harus optimis. Dalam kondisi apapun, kita wajib berusaha, berikhtiar, selebihnya tetap kita serahkan kepada Allah. Namun memang kadang-kadang sangat disayangkan ketika para pejabat atau pemerintah, yang kita bisa lihatlah semuanya baik yang ngakuin, mereka bikin peraturan yang membingungkan antara pejabat A, pejabat 1, pejabat 2, pejabat A, pejabat B, saling bentur-benturan, gak jelas. Malah tadi saya lihat ada guru saya, bosman Pak Mardigu, sampai dalam siaran live-nya bilang ada pemimpin tukang baca buku komik Shinchan. Bukan baca geopolitik, bukan baca geostrategi. Bagaimana pemimpin harus memikirkan rakyatnya, bagaimana pemimpin harus memikirkan warganya. Yang akhirnya banyak sebagian orang jadi terkesan melemahkan Indonesia. Jujur, saya juga lihat ada beberapa orang yang saya anggap berilmu, nge-share banner ada tulisannya Indonesia, ada kata hebat, hebatnya dicoret, di bawahnya ada tulisan terserah. Sedih. Ternyata seperti itu mentalnya. Kalau perawat, juru perawat, dokter segala macam ada yang mengutarakan seperti itu, mungkin masih kita anggap wajar. Kenapa? Mereka sedih. Mereka udah nggak tahu harus berbuat apa dengan APD yang sangat minim, kurang perhatian. Tapi warganya, rakyatnya semuanya nggak ngikutin peraturan. Terus akhirnya apa? Jumlah dokter, jumlah perawat sedikit, yang dirawat banyak. Tempatnya juga tempat yang rumah sakitnya sedikit kapasitasnya. Yang akhirnya mereka ada kebingungan. Dengan keterpaksaan mereka, dengan kepasrahan mereka, atau dengan udah buntunya mereka pengen menegur pemerintah dengan kata-kata bikin tagar Indonesia terserah. Tapi ini kita semua harusnya membangkit. Katakan Indonesia hebat, Indonesia jaya, karena Indonesia tanah yang sakti, Indonesia tanah yang suci. Saya yakin ada sebagian orang, saya yakin sama sependapat dengan saya. Tapi saya juga bukan berarti ranah saya untuk menyalahkan yang berbeda pendapat. Ini hanya saya mengutarakan isi hati saya. Karena di mana kita di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Saya bangga menjadi orang Indonesia. Saya bangga menjadi rakyat Indonesia. Saya bangga menjadi orang Indonesia.
Dan saya yakin banyak orang yang bangga menjadi orang Indonesia. Dan katakan mulai sekarang, Indonesia hebat. Indonesia hebat. Indonesia jaya. Jadi katakan pada diri kita dan keluarga kita, katakan Indonesia hebat. Indonesia hebat. Kita harus terus maju, gotong royong, saling tolong menolong. Bukan kita menyerah. Kita harus maju. Kita harus belajar. Banyak orang-orang yang punya kapasitas tentang perkembangan virus atau COVID-19 ini. Informasi-informasi bagaimana caranya kita harus bukan berdamai ya. Artinya virus, informasi yang saya terima dari guru saya, kalau virus akan tetap ada selamanya. Terus bagaimana? Berarti ini adalah new atau normal baru kita untuk selalu hidup bersih. Sebenarnya bukan sekarang. Islam udah mengajarkan dari dulu, dari Nabi Muhammad SAW, an-nazafatu minal iman, kebersihan dari sebagian daripada iman. Terus saya mau kasih kabar gembira buat seluruh perawat, dokter, atau seluruh pihak orang-orang yang membantu menjadi tenaga medis COVID-19. Saya dengar berita sangat miris, sedih. Ada seorang dokter yang sedang hamil, terus ikut terpapar COVID dan meninggal dunia. Insya Allah saya yakin banget beliau semua syahid. Beliau semua syahid. Kenapa mereka sedang menolong orang? Karena mereka sedang menolong orang. Yakinlah, kalau seandainya itu yang wafat, yang meninggal, ditanya mau hidup lagi enggak, pasti mereka akan memilih mendingan dia wafat, karena mereka sudah mendapatkan syahid. Namun kita yang masih hidup, kita harus menjadi rakyat atau warga negara Indonesia yang bermental juara. Kita harus katakan mulai sekarang, Indonesia hebat. Indonesia hebat. Indonesia hebat. Sekian dari saya. Terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf jika ada perbedaan atau ada berbeda pandangan, berbeda persepsi, saya mohon maaf. Dan ini hanya mengutarakan perasaan saya. Tidak lebih, tidak bukan, tidak kurang, enggak ada istilah menyalahkan orang lain. Mudah-mudahan saya yakin juga banyak yang sependapat dengan saya juga. Indonesia hebat. Indonesia hebat. Indonesia hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.